Baik, ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang command injection. Command injection ini adalah suatu serangan yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada sistem operasi atau server. Oke, sebelumnya kita masuk ke security level, kita pilih yang low terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa melakukan ping kepada server. Di sini IP server saya adalah 192.168.100.2. Submit. Kita bisa ping ya di sini. Kita bisa ping ke server saya. Lalu kita masuk ke server. Oke, di server ini di dalam sistem operasi Linux biasanya kita bisa menjalankan beberapa perintah hanya dalam satu pekerjaan. Jadi misalnya adalah ping -c itu adalah count ya, -c itu count 5 kali misalnya, lalu IP, kemudian titik koma kita memberikan perintah apa. Misalnya adalah kita kasih perintah cat etc wd. Nah, ini adalah tempat di mana user disimpan. Oke, udah ditampilkan di sini. Lalu kita coba hanya dengan cat etc passwd. Tentunya bisa ya. Coba kalau di di command injectionnya ini kita cat etc passwd, bisa nggak? Bisa, karena ini hanya untuk ping. Nah, bagaimana kemudian kita masukkan lagi yang tadi, yang IP, kemudian titik koma, lalu cat etc passwd. Kita submit. Kita lihat tuh, ternyata bisa ditampilkan ya. Ternyata bisa ditampilkan di sini. Perintahnya banyak banget ya, tidak hanya titik koma aja. Misalnya adalah dan di sini 192.168.100.2, lalu dan cat etc passwd, lalu submit. Maka hasilnya adalah ping, kemudian tampilkan perintah selanjutnya, yaitu cat etc passwd. Lalu kita coba kalau ke level yang medium. Kalau level yang medium ini kita masukkan perintah yang sama, titik koma cat etc passwd. Tentunya di sini udah nggak bisa ya, udah nggak bisa. Kita coba view shortnya. Nah, di shortcutnya ini ternyata titik koma udah dimasukkan ke blacklist di sini, dan ini juga dimasukkan ke blacklist, ke blacklist. Nah, tentunya untuk perintah di Kali Linux itu masih banyak banget ya, masih banyak banget. Here kita juga bisa ya, coba kita ping -c 5 192.168.100.2. kita bisa pakai tanda ini garis, kalau garis 2 orang, ini garis 1, kemudian kita masukkan perintah selanjutnya. Enter, bisa ya, bisa ditampilkan di sini. Namun di sini pingnya tidak dijalankan. Lalu kita coba di sini di command injection ya. Garis cat etc passwd. Ternyata
ternyata etc password ditampilkan di sini meskipun pingnya tidak dijalankan. Namun kita bisa berhasil tuh melihat usernya di sini ya. Kita bisa melihat usernya di sini. Kita lanjut lagi aja ke yang hide ya, yang hide submit. Yang hide ini coba kita masukkan perintah yang terakhir. Hanya garis kemudian cut etc password. Tidak bisa. Kita lihat shortcutnya. Oh, tadi dah bukanya ini ya. Kita lihat. Oh, ternyata yang di blacklist lebih banyak lagi nih. Kayak yang tadi itu, ini udah di blacklist. Dan masih banyak banget parameter-parameter yang di blacklist di sini. Dan kalau kita lihat di sini di garis satunya ini adalah perintahnya garis 1 terus spasi ya di sini. Garis 1 lalu spasi. Seperti coba kita lihat di sini di command injection-nya misalnya 192 168 2. Di sini kan garis 1 spasi gitu ya. Cut baru etc password di situ. Di sini pasti nggak bisa karena di sini garis 1 lalu di sini ada spasi ya. Coba submit, tentunya tidak bisa karena udah dimasukkan ke blacklistnya ini. Nah kita coba lagi ya, garis kemudian cut etc password. Nah, di sini coba kita spasinya ini ya kita hapus. Nah, berarti ini langsung tanpa spasi. Jadi garis kemudian cut baru etc password. Coba kita submit. Nah, jadi di sini ya bisa ditampilkan di sini. Jadi banyak banget ya parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk command injection ini. Lalu bagaimana untuk mengatasi ini command injection ini ya supaya tidak bisa perintah-perintah yang diberikan tidak bisa ditampilkan di sini. Tentunya kita akan melihat yang impossible. Jadi ininya solusinya adalah tentunya di impossible. Nah, di impossible ini perintah yang kita inputkan ya. Perintah yang kita inputkan, kemudian di sini di split di sini. Split dengan 4 octet. Jadi 4 octet itu tentunya kayak di IP ya. Di IP kan 192, kemudian 168, 100, kemudian 2 ya. Jadi oktet 1 misalnya 192, oktet 2 168, kemudian oktet 3 100. Keempat misalnya yang 2 gitu. Nah, kalau sampai ke oktet 4 kemudian ada perintah lagi, tentunya akan dibawa ke sini nih, else ya. Jadi error. Nah, di samping itu juga di octet ini yang bisa dimasukkan hanya mnemonic, tapi jadi yang dimasukkan hanya mnemonic, sehingga kalau kita masukkan string atau varchar atau perintah yang lainnya tentunya tidak akan bisa, akan dibawa ke else ini ya, akan dibawa ke error. Oke, itu ya salah satu command injection. Terima kasih.